aja kita buka Ayub. Kita buka Ayub. Ayub 1. Ayub 1 sampai dengan 12. Segan ya? Iya, kenapa? Aduh, sorot kamera lagi. Sama tegang aja. Ayub 1. Sebelum masuk. Kecil aja ya, soalnya nggak begitu kelihatan. Ayub 1 sampai dengan 12. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di sini kita baca tentang kisah Ayub, seorang laki-laki dari tanah Uz yang bernama Ayub. Dia adalah orang yang saleh dan jujur. Malam-malam. Shalom Pak. Kaget sampai. Dia tuh seorang yang saleh dan dianggap jujur. Bahkan di pandangan Tuhan pun ketika ada pertemuan Tuhan dengan iblis, Tuhan menanyakan sosok seorang Ayub, apakah engkau memperhatikan hambaku yang saleh dan jujur? Dia pun mendapatkan predikat di hadapan Tuhan itu seorang yang saleh dan jujur. Tetapi kita di sini lihat bahwa kita mungkin
kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, di sini Ayub itu di sini Tuhan itu meng-ACC iblis untuk mencobai Ayub. Pertanyaannya adalah, apakah karena kesalehan Ayub? Apakah karena kesalehan Ayub segala sesuatu terjadi di dalam hidupnya Ayub? Ujian itu diberikan kepada Ayub. Apakah karena kesalehannya atau karena celah yang dibuka Ayub di balik kesalehannya? Di sini kita lihat bahwa segala sesuatu yang dipunyainya Ayub, Tuhan izinkan iblis itu untuk segala yang dimilikinya, segala yang dimilikinya bahkan habis semua, bahkan setiap harta. Bahkan kalau kita baca ayat berikutnya, anaknya pada mati semua, hartanya, bahkan kambing dombanya juga dia dirampok orang, segala semua yang dipunyainya itu diambil orang, dicuri lah istilahnya gitu. Tuhan itu meng-ACC iblis itu untuk menguji Ayub. Pertanyaan adalah, dia tuh seorang yang saleh, bahkan jujur. Kenapa sampai Tuhan itu memberikan ACC itu, oke lah, izin itu kepada iblis itu untuk mencobai Ayub. Tetapi kan kalau kita firman Tuhan itu pernah mengatakan bahwa ujian itu bukan datang daripada Tuhan. Pasti di sini kita lihat bahwa Ayub itu ternyata membuka celah di balik kesalehannya. Bukan karena dia saleh dia diuji, tapi karena dia membuka celah di dalam kesalehannya. Maka Tuhan mengizinkan atau meng-ACC iblis itu untuk silakan segalanya yang dia punya, istilahnya kamu bisa ambil semuanya, tapi sayangkanlah nyawanya. Tapi Tuhan tetap sayang sama Ayub, walaupun Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Kita lihat, kita buka lagi di Ayub 31 ayat 1 sampai dengan 10. Ayub 31 ayat 1 sampai dengan 10. Di sini kita baca perikopnya adalah sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Di sini Ayub itu menyodorkan kesalehannya kepada Tuhan. Ayub seolah-olah tuh berargumen dengan Tuhan. Tuhan, aku tuh udah melakukan yang baik, tidak pernah melakukan kejahatan. Kenapa Ayub itu, kenapa semua ini harus terjadi? Di sini kita lihat, kita baca sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah, karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Di sini seolah Ayub berkata seperti ini loh. Bukankah cuma orang yang curang? Tuhan itu hanya membinasakan orang yang curang loh. Tuhan itu hanya membinasakan orang yang berlaku curang, berlaku jahat. Ayub itu seolah-olah berargumen dengan Tuhan, dengan perkara yang dia hadapin di dalam hidupnya. Lalu di sini ayat 4 mengatakan, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Di sini seolah-olah Ayub itu menyodorkan segala sesuatu yang udah dia buat. Dia memperkatakan bahwa Tuhan kan mengamat-amati jalanku. Lalu di sini kita baca lagi ayat 5, jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimpang di atas teraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Di sini Ayub berkata, aku tuh nggak bergaul dengan dusta, maka kakiku pun istilahnya nggak berjalan ke dalam tipu daya. Kalau seandainya itu terjadi nih, kalau bahasa kita ini kalau terjadi nih sama aku nih, misalkan kalau seandainya aku bergaul dengan dusta, kalau aku melangkah dengan tipu daya, biarlah Tuhan itu yang menghitung segala apa yang dia perbuat istilahnya. Lalu Ayub di ayat 7 mengatakan, jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Di sini juga istilahnya Ayub semua
Ayub mengatakan kalau hatinya itu kalau jalannya menyimpang, hatinya pandangannya penuh dengan kejahatan, noda yang melekat pada tangannya. Ayub bilang, Ayub katakan biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain. Istilahnya dia memperkatakan tangan aku ini bukan tangan orang bersalah loh. Aku nggak pernah berbuat kejahatan di tangan aku. Ayat 9 dikatakan, jikalau hatiku terikat pada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Ayat 13, jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki dan atau perempuan ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri, kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda pudar atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Di sini banyak di sini Ayub itu kalau dia berargumen lah, kayak sama membela dirinya kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan kalau seandainya gue curi, ya lu boleh hukum lah. Kalau seandainya kalau seandainya aku tuh ambil istri sesamaku, bolehlah Tuhan, engkau tuh hukum aku. Dia mengajukan perkara-perkara itu kepada Tuhan, tapi kan Ayub mengatakan bahwa dia tuh tidak melakukan semuanya. Ayub itu merasa bahwa dia tuh tidak bersalah dengan semua apa yang dia perbuat. Karena bahkan kita di sini ayat pertama mengatakan bahwa setiap pagi kalau seandainya anak-anaknya itu berpesta, saking salehnya Ayub itu mengumpulkan anak-anaknya, Ayub menguduskan anak-anaknya untuk memperdamaikan anak-anaknya kepada Tuhan. Karena dia tahu, siapa tahu anak-anaknya nih tadi malam buat pesta, takutnya buat dosa misalkan. Ayub itu memperdamaikan anak-anaknya kepada Tuhan dengan mendoakan dia, dengan menguduskan dia, dengan mendoakan anak-anaknya agar diperdamaikan dengan Tuhan, saking salehnya Ayub. Tetapi kita lihat bahwa kejadian demi kejadian yang benar-benar dihantam habis-habisan Ayub, segala perkara-perkara yang benar-benar dia tuh nggak nyangka. Hanya dalam beberapa hari mungkin atau beberapa waktu di ayat Alkitab katakan cuma seling beberapa jam, kejadian itu bertubi-tubi dia hadapin. Karena hal itu Ayub mengajukan perkaranya kepada Tuhan, kok kenapa ini terjadi? Aku nih orang yang saleh loh. Kalau aku buat curi, oke lah Tuhan, kau izinkan itu semua. Kalau aku berdusta, bolehlah Tuhan, kau izinkan semuanya. Tapi ini aku orang saleh loh nih. Kita lihat ayatnya. Apakah Ayub mengakui bahwa kita lihat Ayub 32 ayat 2. Ayub 32 ayat 2. Di sini teman Ayub mengatakan ayat 1 dulu ya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Kita buka lagi Ayub 33 ayat 8 sampai dengan 9. Ayub 33 8 sampai dengan 9. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Ini kata-kata Ayub ya. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Ayub di sini tuh menyodorkan kesalehannya kepada Tuhan. Ketika semua itu terjadi, Ayub mengatakan bahwa aku tuh orang suci loh, aku tuh orang saleh. Kenapa ini harus terjadi?
ternyata di sini Ayub itu bukan diuji sama Tuhan bukan karena dia saleh, tapi karena dia membuka celah dalam kesalehannya. Dia merasa bahwa dirinya paling benar. Dosa yang paling rentan banget buat orang percaya itu cuma satu, dosa kesombongan sebenarnya. Ayub ini tuh terlalu sombong dengan sebuah perbuatan yang dia lakukan. Dia banyak melakukan buat Tuhan, dia tidak melakukan yang jahat, tetapi karena dia merasa bahwa dirinya benar, disitulah celah yang Ayub buka dalam dirinya. Makanya Tuhan mengizinkan iblis itu buat mencobai Ayub. Pintu fondasi iblis yang dipakai untuk menjatuhkan orang percaya cuma satu pintu, yaitu pintu kesombongan. Pintu kesombongan itu kelihatannya kecil, sepele, tapi itu ternyata menghancurkan. Kita buka, ada ayatnya di kita buka Lukas 18. Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14. Di sini bahkan di Perjanjian Baru perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegakkan ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kesombongan itu menaruh harapan kita kepada kesalehan kita. Di sini orang Farisi itu menaruh harapannya kepada kesalehannya. Ketika dia berdoa, dia menghadap Tuhan, dia menyatakan bahwa dia telah melakukan segalanya. Aku berpuasa loh Tuhan, aku begini, aku begitu, aku begini. Orang Farisi itu menyodorkan segala apa yang dia udah perbuat kepada Tuhan. Tetapi orang pemungut cukai yang di belakang hanya berdoa kepada Tuhan dengan bahkan tidak berani untuk menegakkan kepalanya ke atas. Dia hanya menunduk, dia hanya mengatakan, "Tuhan, aku orang berdosa." Tapi di sini Tuhan mengatakan siapa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah orang pemungut cukai itu. Orang pemungut cukai itu yang dibenarkan kepada Tuhan karena kerendahan hatinya. Karena sebuah kerendahan hatinya. Setiap orang percaya mulai sombong mengandalkan kekuatan. Kalau seandainya setiap orang udah mulai sombong, udah mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya, itu sebenarnya ada pintu celah yang iblis buka untuk Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Jadi gini, saya itu sebenarnya ayat ini tuh tamparan buat saya juga. Ini tamparan buat saya karena kenapa? Saya itu anak tunggal. Saya itu hanya bertiga di rumah. Karena saya ngerasa bahwa ya penting kebutuhan rumah udah dicukupin, aku kerja, kebutuhan rumah udah aku cukupin, aku istirahat. Jadi kehidupan aku sama orang tua agak renggang. Sampai orang tua bilang begini, "Lu rumah kayak kosan." Sampai seperti hanya tidur, pulang kerja capek tidur, atau main HP, atau ngerjain laporan atau apa. Jadi kayak nggak ada interaksi sama orang tua.
kalau memang ibadah mau kemana, mau ibadah mau mana, yang aku berpikir penting gue ada nggak, yang penting gue nggak buat jahat kok, itu yang penting gue nggak nakal, gue nggak menjadi cewek nakal, nggak bagaimana, yang penting semua kehidupan di rumah tuh sudah dicukupi lah, istilahnya kayak gitu, udahlah. Jadi tapi orang tua tuh mengatakan kok kamu kok jadi berjarak ya, jadi kayak ngerasa bahwa dia tuh hilang sosok seorang anak gitu loh, karena dia ngerasa bahwa kok sibuk banget sih, kalau nggak sibuk di rumah aja, di rumah rajin laporan, ntar karena ibadah, jadi emang jarang banget berkomunikasi sama orang tua, sampai orang tua ngomong gitu. Nah ada suatu kejadian yang bener-bener saya tuh kayak tamparan banget buat saya. Ini tuh sebenarnya kata-kata ini tuh dari Pak Cimi. Pak Cimi bilang begini kan, Pak Cimi tuh selalu bilang begini, pelayanan itu tidak menyelamatkan. Saya pertama mikir pelayanan itu tidak menyelamatkan. Kenapa pelayanan itu tidak menyelamatkan? Kita mau kayak baik apapun ternyata tidak menyelamatkan. Perbuatan baik kita emang tidak menyelamatkan. Bahkan pelayanan kita pun Pak Cimi mengatakan bahwa pelayanan itu tidak menyelamatkan. Saya ngerasa bahwa saya tuh udahlah, yang penting gue nggak nakal, yang penting rumah udah cukup, yang penting ibadah, yang penting nggak inilah, kayaknya kesannya tuh baik. Sampai orang tua tuh bicara kayak gitu. Lalu tiba-tiba papa saya sakit, saya ngerasa saya tuh sering sakit lambung. Jadi saya pikir udahlah biasa sakit lambung, juga sembuh minum gini. Saya biarin, siapa udah minum obat belum? Cuma sekedar basa-basi sebenarnya, tanpa memperhatikan papa saya. Nah, papa saya udah sakit beberapa hari, 3 hari, 4 hari, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya papa saya ke kamar mandi, dia jatuh dari kamar mandi, dia roboh, burak aja dia jatuh di kamar mandi. Itu kejadian yang bener-bener tuh ngeguncang saya sama mama saya gitu. Karena saya bertiga doang, jadi kalau papa juga paniknya bertiga doang gitu. Papa saya jatuh di kamar mandi, dia sempat bangun. Saya bilang, "Pak, kenapa?" Nggak tahu kok tiba-tiba ini ya jatuh ya. Tiba-tiba dia berdiri dan tiba-tiba kejang. Dia begini, tiba-tiba aku gede-gedein matanya, kok nggak kedip-kedip, kejang begitu. Wah, aku benar-benar panik itu. Sampai mamaku, aku tetap, mamaku, darah Yesus. Aku sampai bisikin kuping bapakku, "Pak, sebut Yesus, tolong Yesus." Aku sebutin, aku gotong-gotong berdua sama mama ke depan gitu loh. Aku bilang, Papa bangun. Itu benar-benar shock banget. Besoknya akhirnya papaku dalam beberapa detik baru sadar, digini-gini matanya dia nggak merem gitu loh. Emang benar-benar panik banget baru kejadian itu. Karena aku nganggap, aku pikir sakit lambung mah biasa. Ternyata dia tuh punya pendarahan di perutnya. Sampai dia tuh buang air besar pun dia tuh hitam banget, ternyata banyak pendarahan di dalam perutnya. Besoknya dibawa ke rumah sakit, harus tambah darah 4 kantong apa 5 kantong, dia tambah darah. Ternyata dia punya pendarahan di dalam perutnya, bukan cuma lambung, tapi dia punya pendarahan di dalam perutnya, dan itu membutuhkan 4 kantong darah untuk dia bisa pulih lagi. Ternyata kan kalau seandainya darah itu kalau nggak salah trombositnya 12, tapi dia itu cuma 8 apa 7 gitu. Emang bener-bener pantesan dia sampai pingsan gitu, karena dia bener-bener pucet, mukanya emang bener-bener kayak orang nggak ada darahnya gitu loh. Makanya dia harus tambah darah kayak gitu. Itu tamparan banget buat saya. Saya mikir gini loh, gila ya, kok bisa ya terjadi ya. Kadang-kadang gila ya, kok bisa ya terjadi ya. Ternyata itu pun saya alamin dengan firman ini. Ternyata pelayanan kebaikan yang udah kita buat itu tuh bukan sebuah jaminan bahwa kita tuh baik loh di mata Tuhan, kita oke loh di mata Tuhan, kita udah kasih yang terbaik loh buat Tuhan. Tapi saya ternyata menyadari bahwa Tuhan, gila, Tuhan, aku tuh salah banget loh. Ternyata semua yang aku lakuin itu semua sia-sia, karena percuma aku pelayanan, percuma aku kerja. Aku sebagai cewek juga istilahnya nggak aneh-aneh, tapi ternyata aku nggak peduli loh sama orang tua loh. Ternyata gue nggak terlalu sayang loh sama orang tua. Itulah yang jadi tamparan buat aku. Makanya di sini di kisah ini mengatakan ada 2 kisah, bahkan seorang Ayub pun dia menyodorkan kesalahannya kepada Tuhan, bahwa dia menganggap bahwa dirinya tidak bersalah.
Dan bahkan aku pikir gini loh, malaikat aja bisa jatuh gitu loh karena kesombongan itu sendiri gitu loh. Bahkan seorang raja aja bahkan bisa jadi pecundang cuma gara-gara kesombongan hatinya. Kadang aku berpikir gini, gila, ternyata gue sombong loh dengan segala apa yang udah gue lakuin loh. Kadang-kadang saya berpikir, ya ampun, sambil mikir itu, makanya saya tuh udah apa ya, dengan hal itulah saya ngerasa ternyata gue tuh sombong rohani loh. Saya gitu, sadar diri gitu, ternyata gue sombong rohani loh. Gue ngerasa lebih, gue ngerasa ngerasa baik apa bagaimana. Jadi itu yang menjadi sebuah tamaran buat saya bahwa ternyata ada hal loh, ternyata tanpa kita sadari bahwa celah kesombongan itu masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing, bahkan ke dalam kehidupan saya, dan itu pun menyadarkan saya bahkan apa ya, memandang rendah sesuatu hal itu tuh ternyata tuh salah gitu loh maksudnya. Jadi Tuhan itu menilai itu benar-benar dari dalam dasar hati. Apapun yang kita perbuatan baik, apapun yang kita lakukan, percayalah, benar kata Pak Cemi, itu tidak menyelamatkan. Bahkan pelayanan pun tidak menyelamatkan. Aku pikir pelayanan pun tidak menyelamatkan. Kenapa? Apa yang sih yang nggak menjadi yang membuat pelayanan tidak menyelamatkan? Ternyata banyak hal yang di hati saya itu ternyata menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Tuhan itu mau hati, bukan mau ya ayo pelayanan atau bagaimana. Tuhan tuh mau lihat hati kita, bagaimana kepada Tuhan. Kenapa ya? Kalau dipikir, kalau ya ketaatan itu bukan cuma pelayanan, bukan cuma baik sama orang, yang penting nggak buat jahat. Ketaatan bukan cuma itu. Ketaatan itu istilahnya menjaga hati kita supaya kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya bahkan kita mungkin pernah dengar Petrus itu bahkan mengatakan kepada Tuhan, sekali-kali itu tidak akan menyakiti engkau. Tetapi mungkin ada ayatnya nggak ya? Bentar. Bahkan muridnya Yesus mengatakan di Matius nggak usah buka, mungkin aku baca ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di sini Petrus mengatakan, biarpun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, seorang Petrus ya enggak? Seorang Petrus murid Yesus sampai mengatakan seperti itu. Tapi kenapa? Tapi ternyata Petrus pun menyangkal Yesus. Dan di sini juga di Matius 16 mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali akan menimpa engkau. Di sini kan Yesus menyatakan bahwa dirinya itu akan disalib, dia akan dibunuh, dia akan dibangkitkan. Tapi Petrus itu narik Yesus dan Petrus itu negur. Bayangin loh, seorang murid negur gurunya, mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ternyata Petrus itu pun membuka celah di dalam kesombongan rohaninya, bahwa dia itu bakal ngebela Yesus. Tenang Tuhan Yesus, aku yang akan ngebela. Bahkan ketika bahkan ketika prajurit imam besar itu mendapatkan Yesus, yang Petrus itu langsung menghunus pedang dan memotong telinganya hamba-hambanya imam besar itu. Saking dia tuh merasa bahwa dia itu pembela pahlawannya Yesus gitu loh. Dia ngerasa bahwa imannya itu lebih dari Yesus, bahwa imannya lebih dari Yesus. Ternyata apa? Petrus pun menyangkal Yesus sampai ayam 3 kali. Tuhan bilang, sampai ayam 3 kali keluar engkau menyangkal aku. Itu menyatakan bahwa ternyata Petrus pun membuka celah di dalam kesombongan rohaninya, kesalehannya, yang dekat sama Tuhan, yang bakal ngebela. Ternyata dia pun menyangkal Yesus gitu loh. Kadang
kita itu tanpa kita sadari bahwa celah yang favorit yang iblis suka dalam orang Kristen dan orang percaya itulah ada satu pintu kesombongan atau pride. Kadang-kadang pintu inilah yang kadang tanpa kita sadarin kecil, sepele, tapi ternyata menghancurkan dan menghantam kehidupan kita, bahkan iman kita harus jatuh. Kadang makanya koreksi makanya kita menghadap Tuhan. Aku juga kadang aku berdoa, aku sekarang berdoa udah Tuhan ya semua karena belas kasihan lah Tuhan. Jadi belajar buat berendah sama Tuhan. Aku mah nggak bisa lah Tuhan, inilah Tuhan, tolonglah Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, jangan kita menyodorkan kebaikan kita. Jangan kita berdoa seperti orang Farisi ini yang berkata kepada Tuhan, saya udah begini loh, udah begitu loh. Mari kita semua belajar buat rendah hati, belajar bahwa semua yang kita lakuin, bahkan pelayanan kita, segala kebaikan yang udah kita lakukan, bahkan semua yang udah kita perbuat, anggap itu bukan karena kuat dan gagah kita, biar itu menjadi menjadi sesuatu yang bahwa itu tuh Tuhan, itu bukan aku loh yang lakuin, tapi Tuhan. Makanya banyak Alkitab mengatakan banyak bintang-bintang yang berjatuhan. Kadang-kadang bintang-bintang ini siapa? Bintang-bintang itu ya kita anak-anak Tuhan sebenarnya. Makanya ada yang mengatakan pergilah engkau hai si pembuat kejahatan. Itu yang dikatakan Tuhan itu di firman Tuhan itu sebenarnya bukan orang-orang di luar Kristen, itu sebenarnya orang-orang yang udah mengenal Tuhan, udah pelayanan, udah oke. Tapi ternyata ada kata-kata Tuhan yang mengatakan pergilah engkau hai si pembuat kejahatan. Itu yang benar-benar kita tuh harus pegangan buat kita. Dan kata-kata Pacem itu benar-benar harus benar-benar kita ingat, lain itu nggak menyelamatkan. Perbuatan baik kita tuh bukan tidak menyelamatkan. Kasih karunia Tuhan lah yang Tuhan berikan buat kita, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita berbuat baik atas semuanya. Gitu aja sih. Cuma ya itu firman ini sebenarnya sih buat saya juga, untuk saya menyadari bahwa ya kalau dulu tuh percayalah ngobrol begini nggak bisa, berhadapan-hadapan kayak gitu tuh nggak bisa. Bahkan kalau orang tuh mengatakan kalau ngomong gugup banget sih. suka gagap. Jadi ya makanya kan aku bilang ya Tuhan, ini kasih karunia Tuhan kalau bisa melayani, kalau bisa berbagi sharing seperti ini. Gitu aja. Jangan karena kita sudah bertobat kita ngerasa bahwa wah gue nih orang yang saleh loh, atau mungkin jangan karena kita pelayanan kita ngerasa wah gue ini udah baik, udah bisa buat ini buat itu, jadi kita memandang rendah sesuatu hal. Itu yang sebenarnya Tuhan nilai banget sih dalam hati. Bukan karena kekayaanmu engkau diselamatkan, bukan karena pelayananmu engkau dapat diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan lah Tuhan menyelamatkan kita. Karena kebaikan Tuhan lah kita bisa doain orang tua kita bisa pelayanan, kita bisa kerja, kita bisa berpenghasilan. Itu semua karena kasih karunia. Jangan karena kita udah berbuat sesuatu yang baik, oke, jadi kita seolah-olah Tuhan menganggap diri kita tuh hebat ya depan Tuhan. Itu aja sih sharingnya, mungkin bisa ditambahkan. Atau mau ketahuan ya. Jadi simpel sih sebenarnya. Kalau misalnya Ayub itu kan diizinkan oleh Tuhan dan dia membela perkaranya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tuh nggak salah, aku tuh nggak gini, aku tuh nggak gitu, aku tuh orang yang salah di hadapan Engkau. Tapi simpel, di hadapan Tuhan tuh tidak ada manusia yang benar. Makanya kenapa kita dibilangnya umat yang dibenarkan. Karena kita di hadapan Tuhan tuh tidak ada yang benar. Maka kenapa kita bilang umat yang dibenarkan? Pertanyaannya, ya betul, makanya tidak ada yang benar. Jadi kalau misalnya kita dengan perbuatan apapun itu,
karena gue saleh, karena gue buat baik, nggak akan bisa yang namanya menyelamatkan masuk surga tuh nggak mungkin. Karena segala sesuatu ya sama aja, bukan karena kebaikan, bukan karena amal kita diselamatkan. Jadi ya di hadapan Tuhan tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada. Makanya kenapa firman-Nya bilang kita umat yang dibenarkan. Pertanyaannya, dalam case Ayub ini ujian apa pencobaan? Ujian apa pencobaan? Om, ujian apa pencobaan? Kok kayak sih, Om? Dalam case Ayub tuh ujian atau pencobaan? Ujian. Ujian negara. Ujian negara. Ujian. Saya juga bilang ujian, bukan pencobaan. Kenapa? Kalau nggak diuji dia nggak tahu dia sombong. Selama ini gue pikir gue fine, bener kan? Tapi begitu dikasih ujian, oh ternyata tahu ya, ternyata gue sombong. Kalau misalnya itu nggak dihabisin sama Tuhan, nggak diuji, ya gue fine aja. Terasa hidup gue paling benar. Gitu. Tapi begitu kena disaster sedikit langsung. Ya biarpun dia ada proses sombongnya, membela diri dan segala macam, tapi at the end of the day dia tahu, oh ternyata gue juga salah, bahwa tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tapi mungkin nggak ada orang yang bisa kayak Ayub kali ya. No comment Om, no comment. Mungkin ada Ayub kedua, Ayub ketiga. Nah ini pasti kayaknya susah banget. Mungkin ada Om. Satu banding berapa juta orang lah. Mungkin. Coba ya bayangin semua kayak gitu, sakit kulitnya. Jadi ini fix ya Om, ini tuh ujian ya. Ujian, buat saya juga ujian. Karena ada bedanya namanya ujian sama pencobaan. Tuhan tahu nggak itu Ayub bakal lolos atau gagal? Tahu, makanya di ACC Om. Di ACC karena ada jadi firmannya. Jadi kalau Tuhan nggak tahu, jadi dia nggak kasih ACC gitu. Karena firmannya Tuhan tidak memberikan pencobaan lebih daripada kekuatan kita. Jadi pertanyaan banyak orang yang jatuh gara-gara kasih yang gitu sama Tuhan juga. Maksudnya bukan dikasih, maksudnya banyak yang gagal juga. Melewati ujian atau pencobaan? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya. Tergantung respon hati sih Om. Menurut saya tergantung respon hati. Ada yang memang oke lah, sadar salah tapi masih dablek, masih mau terus gitu. Atau gue udah tahu salah, gue cepet perbaikin. Kalau kita salah terus kita dikasih gituan, mungkin kita bisa bertahan. Cuman dia kan nggak salah, dia baik. Tapi dia kan ada celahnya gitu, sombong. Langsung jatuh bener habis gitu. Mungkin dia bisa balik jadi untuk Tuhan kan istilahnya kan. Tapi kan dia tidak, karena ya, kan makanya hebat itu dia Ayub. Karena kan tidak mungkin melebihi dari kekuatan kita. Itu firmannya. Pertanyaannya, bedanya ujian dan cobaan itu ada bedanya dua. Makanya kalau misalnya ujian itu untuk kita naik level, untuk memurnikan kita. Karena selama kita di dunia itu terus akan ada yang namanya ujian. Terus. Pero lu kalau misalnya nggak kena kasus bapak lu juga lu pikir lu fine kan? Fine. Ternyata begitu kena itu, oh ternyata gue salah ya. Bener kan? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Jadi selama kita hidup itu pasti kita namanya tetap akan dimurnikan, dikasih ujian itu pasti tetap sampai kita tuh naik level. Terus sampai naik level sampai kedatangan Tuhan kedua. Bedanya ujian dan pencobaan. Kalau pencobaan itu banyak orang yang pikir ini loh, orang tuh banyak orang Kristen tuh yang salah ujian sama pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari karena keinginan kita sendiri. Pencobaan. Kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 itu udah jelas ya perikopnya, pengujian dan pencobaan. Saya baca ya. Berbahagia, udah pada dapat belum? Yakobus 1 ayat 12. Nih, kalau orang Kristen kan bilang ini ujian. Belum tentu lu ujian, kali aja lu dodol pencobaan yang lu lewatin. Kali aja kan, tapi orang sosok positif thinking ya, enggak ini mah gue pasti lewat, ini mah ujian dari Tuhan. Belum tentu, mana tahu karena keteledoran kita. Karena keteledoran kita, karena hawa nafsu kita, karena serakah kita, karena ambisi kita. Terus ujung-ujungnya ini pasti ujian dari Tuhan, gue pasti lewat. Belum tentu. Kita baca ya. Yakobus 1 ayat 12. Udah dapet? Yakobus itu setelah Ibrani. Sebelum 1 dan 2 Petrus. Yakobus 1 ayat 12. Udah, nah, saya baca ya. Perikopnya pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13.
apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan, dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan itu datang karena ya mungkin ambisi kita, serakahnya kita, gue kira asumsi kita. Gue pikir nih kalau gue ambil nih project nih, wah pasti buat Kyong. Serakahnya gue, ambisinya gue kan gitu. Sebenarnya ntar di tengah jalan konslet projectnya masalah, pikir ini pasti ujian. Padahal enggak, padahal karena kita aja serakah. Itu namanya pencobaan, ya kan? Tapi kalau ujian itu untuk kita next level, contoh kayak Ayub, ternyata nggak sadar itu ternyata dia ada dosa kesombongan. Jadi bedanya ujian dan pencobaan itu. Yang ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya sih jujur banyak sih orang kayak, wah gua nggak usah jauh-jauh deh, dicobain pinjol paling ngetren. Pinjol ngetren kan? Wah bisa pinjol nih, atau Gaston 50 juta nih langsung tunai, wah gua lagi BU. Itu kan ibarat kata dicobain, terpikat oleh keinginan daging. Ibaratnya pinjol gitu, instan. Tapi begitu kita di ujung itu terpikat kan, hari gini 50, hari gini gitu, tunai cuma easy money benar. Hari cuma foto KTP, scan KTP gitu buat orang-orang 50 juta gitu kan langsung keluar. Dimana orang kalau lagi serp uang ya begitu ya gampang. Banyak kan orang pinjol ujung-ujungnya apa? Ada yang budir lah, ada yang apa. Makanya dia bilang di sini kan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi banyak tuh kasus pinjol yang akhirnya endingnya bunuh diri juga ada gitu loh. Beberapa ada case kayak gitu. Ataupun mungkin dia bikin kriminal yang lain gitu. Jadi yang ayat 16, makanya saudara-saudaraku pasti janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi ya untuk case Ayub udah pasti pengujian. Kalau pengujian ya untuk kita pasti memperbaiki diri next level. Tapi kalau pencobaan itu udah pasti karena karena keteledoran kita, daya pikat kita. Gue pikir gue bakal sukses ambil bisnis ini, ternyata zong. Gue pikir gue ikut jadi project arisan berlian, ternyata gue ditipu. Ya kan, banyak loh orang yang sosok arisan berlian, wah nanti kan cuannya begini, lu bisa jual lagi nih berliannya, hitung investasi. Kalau nggak apa sih yang zaman sekarang tuh yang lagi ngetren dulu ya sebelum tahun lalu apa tuh? Investasi emas lah apa segala macam, robot. Siapa yang robot kan pasti pikir wah cuan banget, gue cuma taruh uang, bener nggak, muter sendiri. Ntar kan ada robot gue yang kutak ketik sendiri gitu kan, pakai sistem kutak ketik. Mereka tuh sampai saya bilang gini, mereka tuh nggak ngerti kali sistem itu kan juga pasti dimainin orang sebenarnya. Lu tunggu aja kapan jebloknya. Tapi tuh orang mungkin karena udah keblinger, udah mikir gue pasti cuan. Nih teman gue 3 bulan main aja udah cuan nih berapa puluh juta gitu. Padahal duit cuma ditaruh gitu ngegolang sendiri gitu, beranak sendiri gitu. Hari gini cari duit mah susah, udahlah ekonomi lagi sulit, udah mending kita main robot aja. Jujur saya juga pada digituin sih sama saudara. Sampai saudara saya tuh cukup kalau ngomong promosinya kencang banget di kuping saya gitu, kencang gitu. Sampai adalah saudara saya main, adalah yang kena gitu kan, karena itu ya sebenarnya pencobaan gitu, bukan ujian. Karena kita pikir ya hari gini susah cari uang, orang pada ngomong gitu, ekonomi sulit, taruh aja duit, ya iseng-iseng lah berapa ratus juta, ntar beranak sendiri sistem yang mainin. Terus saya mikir, lu nggak mikir apa tuh sistem juga bikinan orang, lu tinggal orang tombolnya dinaikin dikit, lu naik kursnya, lu dijeglekin dikit langsung turun jeglek, bener kan? Kok dia nggak mikir ya? Tapi saya diem aja lah, namanya mungkin ya namanya saudara sendiri gitu. Lama-lama kok akhirnya dari yang suaranya banter ngoceh mulu promosi, lama-lama dia berapa bulan kemudian diam gitu. Meledak kasus ya. Iya, diam. Minus totonya. Terus saya cuma diam doang ini. Iseng-iseng kan. Nanya juga sama papa saya. Pih, itu si Koko itu kok gimana tuh? Diam aja sekarang. Nggak tahu tuh udah nggak ada suaranya, mungkin dia udah
maksudnya minus kali gitu, minus kali. Oh ya udah, tapi ya mungkin minusnya nggak tahu banyak apa sedikit, tapi kalau yang banyak ya lumayan lah. Itu makanya namanya terpikat karena greedy. ya Greedy, itu namanya pencobaan. Iya, itu Terpikat karena keinginannya sendiri, di mana kata ekonomi sulit ya udah. Tapi kalau tuh orang mikir ini cuma ujian, pencobaan, yang ngawur. Itu udah pasti pencobaan. Makanya beda pencobaan dan ujian tuh itu dua. Kalau ujian udah pasti buat kita menjadi lebih baik. Selama kita di dunia pasti akan terus yang namanya dipoles. Kalau pencobaan ya udahlah, datangnya dari diri sendiri kebanyakan. Bedanya itu dua. Nah, jerat penangkap burung. Dan Om juga udah bilang 2023 hati-hati. Itu tuh kita hati-hati jerat perangkap burung. Udah pernah tahu belum jerat perangkap burung itu seperti apa? Burung. Jerat perangkap burung. Perangkap burung. Iya. Nah, saya tuh pernah, saya kan orangnya rada-rada harus tahu bentuk. Tahu lah gitu jerat perangkap burung tuh seperti apa gitu. Kepo, akhirnya saya YouTube tuh jerat perangkap burung, saya nonton gitu kan. Jadi ceritanya tuh saya nonton tuh burung tuh ceritanya kayak ya sebenarnya sama aja sih kayak jerat perangkap, kayak tikus juga gitu loh. Cuma mungkin bahasanya lebih halus jerat perangkap burung. Jadi tuh ada di satu tempat gitu papan, terus dikasih makanan banyak. Nah burung kan ngumpul gitu, dipikir wah gile nih makmur bener nih tempat tuh ngumpul gitu kan. Tiba-tiba kayak perangkapnya jegrek gitu, dan di saat kita udah ngecegrek begitu, itu tuh dia udah nggak bisa kemanapun. Ya udah aja stuck di situ. Dan 2023 itu dia bilang jerat perangkap burung hati-hati, jerat perangkap burung hati-hati. Ya mungkin karena keinginan sendiri, mungkin karena bisnis, karena apapun lah segala macam yang dia pikir wah gila nih makanan nih, gitu. Wah kayaknya tiong nih, cuan nih segala macam, udah sikat gitu, tahu kejebrot aja begitu kejebrot nggak akan pernah bisa keluar. Dan dia bilang bisa keluar itu cuman dengan urapan, dengan kemurahan Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan. Di luar dari itu semua nggak akan pernah bisa itu jerat perangkap burung melewati. Karena ya udah ke-trap gitu loh. Pernah lihat nggak sih kalau tikus udah masuk jebakan, mau keluar dari mana? Nggak bisa keluar itu, nggak bisa keluar. Bener ya kalau udah tikus masuk trap tuh, kan saya punya tuh di rumah tuh kayak kandang, bukan kandang yang dari besi gitu. Udah masuk tuh nggak akan pernah bisa keluar. Mau dari selam manapun nggak bisa pokoknya. Itu cuma pertolongan Tuhan aja. Cuma pertolongan Tuhan sih segala sesuatunya. Itu jadi ya pencobaan dan ujian itu bedanya ya. 2023 hati-hati jerat perangkap burung. Ya, belum habis. Jadi tetap lah. Kesan, ada yang mau